Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar episode ketiga season yang kedua. Dalam podcast kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang hal yang sedang kita alami bersama, yaitu hal yang semakin hari semakin jelas yang sedang terjadi hampir 2 minggu terakhir adalah krisis yang dialami dunia perbandaran lokal. Bandar-bandar lokal kita lihat murka bandar yang begitu besar di mana saham-saham kesayangan investor retail terus dihajar, terus di-ARB-kan dan membuat retail stres di mana-mana. Dalam beberapa 2-3 hari terakhir ini aja kami dapat message ratusan message dari ini ya ratusan message lah dari YouTube, dari Instagram, dari banyak tentang update-update, masukan-masukan, info terbaru dan request supaya kalau bisa podcastnya tiap hari gitu, di masa krisis ini. Jadi karena itu saya dalam podcast kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan krisis yang sepertinya sudah tidak terelakkan lagi, gimana impact-nya dan tentunya kita harus seperti apa dalam krisis bandar 2021 ini. Karena kalau kita belajar dari krisis bandar 2019, itu efeknya sangat mengerikan. Dan kesereman itu, kengerian itu mungkin hanya berkurang, hanya dibatasi oleh ARB yang masih 7%, batas auto reject bawah. Karena di 2019 lalu auto reject bawahnya 25%, 30%, 35%, sama juga ARB berhari-hari. Sekarang 7%, jadi ARB-nya singkat-singkat tapi terus bergerak turun. Saham-saham kesayangan retail seperti Antam, Waskita, Breeze kayak gitu terus dihajar turun. Jadi itu yang akan saya bahas, juga akan menjawab banyak pertanyaan masuk dari rekan-rekan di kolom-kolom komentar baik di Instagram atau di YouTube kami. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung aja. Jadi kami mulai membahas tentang potensi kekhawatiran tentang krisis bandar itu Senin minggu yang lalu, di mana Senin sore di Instagram kami dan di Telegram kami mengatakan kami ada trauma nih ngelihat saham-saham yang auto reject bawah. Saham yang auto reject bawah karena itu sangat mirip ngelihat dengan kejadian waktu 2019 lalu ketika krisis Jiwasraya dimulai, krisis perbandaran lokal juga kembali bandar lokal, karena menurut saya bandar asing memang tidak bisa diusik. Krisis bandar lokal di bursa kita di mana puluhan saham auto reject bawah, dan hari Senin minggu lalu juga ada puluhan saham auto reject bawah. Dan di waktu yang sama keluarlah mulai berita tentang krisis BPJS Tenaga Kerjaan. Waktu itu kami cuma berharap mudah-mudahan nggak ada kaitannya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang berani mengganggu kebebasan bandar, atau nggak ada lagi lah krisis-krisis bandar. Cuman realitanya semakin hari semakin banyaklah berita yang muncul tentang krisis, melebar kemana-mana, tentang BPJS, ada penggeledahan, pemanggilan orang-orang besar di bursa saham kita yang udah dibahas di podcast-podcast sebelumnya juga. Juga hari ini muncul kembali berita tentang Asabri. Sebelumnya ada penjelasan yang muncul di berita adalah ada kaitan antara Jiwasraya dengan BPJS TK karena dikelola oleh fund manager yang sama. Ada berita seperti itu, keterangan yang ada yang kita dapatkan. Dan 2 hari ini muncul berita, ya kita sama-sama tahu sebenarnya Asabri itu juga kena dalam krisis Jiwasraya lalu, cuma Asabri nggak diproses. Yang diproses secara hukum itu hanya Jiwasraya, padahal sahamnya banyakkan Asabri. Cuma waktu dulu anggapannya Asabri itu karena itu
bukan fund manager atau apa, saya lupa detailnya, jadi Asabri itu nggak kena. Ya tentunya harus kita syukuri karena jadinya saham-saham yang di Asabri bisa naik lagi kayak gitu. Cuman sekarang udah ada berita gini, rugikan negara puluhan triliun, korupsi Asabri jadi skandal terbesar uh, uh, abad ini. Jadi ini juga sesuatu yang sangat mengerikan karena nah ini juga usai Jiwasraya, Bencok bakal terjerat korupsi Asabri. Jadi ini sangat-sangat mengerikan. Ini pembahasan kami, fokus saya di akhir tahun 2019 lalu karena menurut saya ini mengerikan. Karena apa ya? Karena saya tahu penegak hukum itu nggak tahu banyak tentang saham. Penegak hukum adalah fokusnya cari pelaku. Cari pelaku. Dia nggak ngerti gimana harga saham bisa naik. Kenapa bisa terbang. Kenapa bisa untung, nggak ngerti. Penegak hukum umumnya ngelihat, wah ini ada kerugian nih. Kerugian, ini uang negara, berarti korupsi. Oke, korupsinya sudah ada. Kesalahannya udah ada. Tinggal cari yang salah. Itu sangat berbahaya. Itu sangat-sangat berbahaya, dan itu kekhawatiran saya 2019 lalu dan jadi bola salju kan. Seperti saya udah sering bahas di podcast, jadi bola salju yang mengerikan di sepanjang kuartal keempat 2019 dan sebulan pertama 2020 sebelum terhapus sama krisis pandemik ini. Kayak gini, jadi itu sangat berbahaya karena penegak hukum itu nggak ngerti apa-apa. Dan kalaupun mereka cari staf ahli, saya pernah cerita tentang saya yang dimintain jadi salah satu saksi ahli. Tapi seringkali kalau saya yang diminta, saya akan menjelaskan itu. Cuman itu nggak masuk karena tujuan mereka adalah mencari kesalahan. Makanya yang dipanggil biasanya akademisi yang sama-sama nggak ngerti. Jadi ini sesuatu yang sangat bahaya kalau bergulung-gulung terus, karena ketika ada kerugian, sederhananya ya pakai mindset inilah, ada di rumah ada kecurian, berarti ada barang yang hilang, tinggal nyari pelakunya. Di bursa saham juga kayak gitu. Wah, ada rugi nih. Wah, rugi berarti kehilangan negara berarti korupsi. Kalau korupsi, kita cari pelakunya. Dia nggak tahu, dengan mencari pelaku, dengan mengusik pihak bandar, yang notabene adalah fondasi utama dari bursa saham, bisa runtuh semua. Itu mereka nggak tahu. Karena mereka nggak trading. Kalau trading pun mereka baca di buku kampus, yang dihubung-hubungkan sama fundamental, sama kinerja keuangan, sama hal-hal Joe Biden lah dan gitu. Jadi ini sangat-sangat berbahaya, tentunya kita berharap ini nggak melebar. Hari ini juga berita hari Selasa ini, Jaksa Agung udah mengatakan ada 7 calon tersangka kasus Asabri. Ini mengerikan karena ada nama-nama besar yang dipanggil, dan yang di sini yang di highlight adalah Bapak Beni Cokro yang sudah dihukum seumur hidup, dia kena lagi. Jadi ini tentunya krisis yang menyebabkan yang bisa menyebabkan murka bandar, yang sudah menyebabkan kehancuran saham-saham yang di bandari lokal, dan berpotensi masih bisa terus. Saya pribadi sampai detik ini masih terus menggali malam ini sih, beberapa jam yang lalu saya ngobrol dengan salah satu orang yang biasa ngasih saya informasi di bagian dalam lah, dari dalam itu dia bilang, ya dia sih optimis ini nggak selama ini hanya kemarahan, hanya aksi yang seperti saya bilang ada yang pengen keluar, tapi nggak akan semuanya runtuh bursa saham. Bisnis perbandaran lokal nggak akan semuanya runtuh. Ya, saya amini aja kayak gitu, dia sendiri nggak terlalu banyak tahu. Kembali lagi masalahnya pandemik. Ketika pandemik ini informasi jadi susah didapatkan, informasi informal jadi susah didapatkan karena semuanya harus formal. Harus Zoom meeting, harus ini kan, jadi nggak ada ngobrol-ngobrol seperti itu, kayak gitu. Jadi kami sendiri masih terus menimbang, saya sendiri masih terus mencari ini sebesar apa nih krisis. Kita udah tahu ini krisis bandar, udah ada berita kayak gini, berita Beni Cokro disebut-sebut, korupsi terbesar ini krisis bandar 2021, itu sudah.
Sesuatu yang awalnya dikhawatirkan, sekarang sudah dikonfirmasi. Cuman sebesar apa yang kena, itu masih pertanyaan. Karena gosipnya setelah di masa setelah kasus Jiwasraya itu di bursa kita itu ada 3 pemain besar, 3 grup besar lah. 3 grup besar perbandaran. Ada yang bilang Om Beni dan Om Heru itu salah satu pasukan dari 3 ini, ada yang bilang dia yang keempat. Nah, jadi ada yang bilang Pak Beni sama Pak Heru itu ya cuman pasukannya lah, ada bosnya, ada yang bilang. Tapi intinya sekarang ini ada 3, rumornya kayak gitu. 3 ini satu runtuh aja. Kalau satu diruntuhkan dengan krisis ini, itu tinggal 2. Dan sama seperti meja, seperti kursi dengan 3 kaki, kalau satu nggak ada, goyangnya parah. Kejadian ini bisa belum apa-apa kalau benar-benar bisa meruntuhkan satu. Jadi ini kekhawatirannya, mudah-mudahan sih nggak separah itu. Ada kemungkinan ini sebenarnya 3 ini ya tetap aja, karena kan istilah institusinya itu aja. Institusinya itu aja, dananya itu aja. Mungkin mereka punya koneksi sama semuanya. Bandar A, bandar B, bandar C, kayak gitu. Si 3 itu anggap A, B, C. Mereka ngambil produk dari sini, 3 manajer investasi lah. Sederhananya mereka ngambil 3. Dan kalau 3 itu ya mungkin biasanya kalau udah sebesar itu biasanya dicari kambing hitam. Dari si A ambil 1, dari si B ambil 1, dari si C ambil 1, dihukumlah 3, bisnisnya kokoh-kokoh aja, akan pulih-pulih aja. Tapi itu pun butuh waktu. Ini kita masih di awal nih. Kalau krisis bandar lalu berakhir karena pandemik. Di bulan Februari dan market crash, orang berhenti bahas krisis bandar. Tapi krisis bandar itu dimulai Oktober kalau nggak salah, sampai Januari masih ribut. Kita ini baru di minggu pertama udah seperti ini. Jadi tentunya ya saya harap ada perbaikan, ini cuman ya ini sesuatu yang perlu kita khawatirkan, perlu kita waspadai ke depan. Seperti itu, karena ya mainan dari tadi itu ada berapa banyak sebenarnya yang goyang saat ini. Yang goyah saat ini, kalau satu goyah, karena bisa aja satu goyah ya memang satu dikorbankan biar cuma 2. Biar cuma 2 itu bahaya. Cuman kalau memang ini 3-3-nya kena, menurut saya malah lebih aman. Karena ya ujungnya cari tumbal aja satu-satu ini. Tapi itu pun tetap akan menyebabkan krisis yang panjang. Dan saya nggak tahu murkanya gimana. Karena di sisi lain kita tahu sebenarnya sebelum ada berita ini, berita BPJS, berita Sabri, kita tuh lagi panen-panennya. Program Yuk Goreng Saham lagi bagus-bagusnya. Even Bandar sendiri lagi happy-happynya. Sangat-sangat sayang kalau marketnya turun terus dengan turun paksa seperti ini terus, marketnya bisa orang bisa trauma trading saham. Orang-orang investor yang udah nggak punya pilihan sebenarnya, selain menukarkan uangnya dengan saham yang digoreng bandar jadi omset bandar, mereka bisa keluar, bisa lari, bisa kapok dan lain-lain, dan bisa ngomong ke orang lain, jangan trading saham, kapok gua. Sayang nanti uangnya masuk ke kripto misalnya, atau masuk ke reksadana. Sayang bagi bandar saham. Sebenarnya ini momentum yang terlalu besar, terlalu baik untuk mereka harus buat kekacauan seperti ini. Jadi harapan saya sih segera bisa diselesaikan. Saya nggak tahu seperti apa, cuma ya kembali lagi ini berapa yang kena sebenarnya. Seberapa besar masalah ini, karena seberapa besar sedang mencakup, seberapa besar saham yang bisa dihancurkan. Karena sebagai contoh sederhana, waktu kasus saham Om Beni menguat, Om Beni Cokro, semua saham Om Beni Cokro sampai sekarang masih gocap. Semua saham yang full dia pegang masih gocap sahamnya. Ada yang dari 300, ada yang sebelumnya LQ45, semuanya digocapkan.
Kayak gitu. Kalau satu kena, berarti ada sebagian saham yang kena. Dan kalau saya lihat saat ini sahamnya besar banget, ruang lingkupnya, sektornya besar banget yang kena. Seperti itu. Lanjut, dan tentunya murka bandar menyebabkan adanya ini broadcast kami tadi pagi, bandar lokal perlu menenangkan retail. Ini pembahasan singkatnya. Dari sisi bisnis sebenarnya tidak baik membuat customer sakit hati. Karena justru membuat customer tidak mau balik lagi membeli saham yang ditawarkan oleh bandar. Jadi idealnya memang saat ini bandar lokal mencoba menenangkan perasaan investor retail dengan menaikkan harga saham-saham kesayangan investor retail. Itu idealnya. Itu idealnya seperti itu karena saya udah 10 tahun lebih mempelajari pergerakan bandar. Udah 10 tahun lebih dan kalau bagi saya pribadi dari pengalaman, dari membaca pergerakan bandar, membaca data, saya melihat distribusi itu jauh lebih gampang dideteksi daripada akumulasi. Akumulasi caranya banyak, metodenya banyak, pindah-pindah, akal-akalannya bisa banyak ketika bandar ngumpulin saham. Tetapi ketika ngehajar, ngedistribusi, kan korbannya retail. Lebih mudah kelihatannya. Dan retail ya gitu-gitu aja, retail sama-sama aja, nggak banyak ide. Nah, jadi ketika bandar jualan ke retail lebih mudah. Dan karena begitu sering, karena pengalaman yang begitu banyak, saya ngelihat harusnya kalau saya bisa ngelihat sangat jelas kalau ada aksi distribusi yang sudah di luar kewajaran. Karena kalau distribusi sampai di luar kewajaran, biasanya ada apa-apa. Istilah bandarnya kelewat kejam, itu biasanya ada apa-apa. Yes, ada bandar yang punya kebiasaan kejam, tapi at least di bandar itu kami bisa masih ngelihat itu masih kewajaran. Tapi sekarang itu di luar kewajaran. Saham KF, saham INAF itu dibanting parah banget. Udah 10 kali kalau nggak salah auto reject bawah. Itu nggak jualan itu. Mereka kalau mau jualan, mereka nggak buat retail takut dan semakin hari semakin takut. Nggak seperti itu cara orang jualan kan. Kayak Anda mau jualan kopi di toko, Anda nggak pasang ini kan. Nggak naruh preman di depan kan. Tujuannya sama-sama jualan kopi, tapi nggak naruh preman. Atau orang mukulin di kafe Anda biarin kan nggak gitu. Sekarang kurang lebih itu yang gambar. Jadi ini menggambarkan murka atau itu pertama menggambarkan murka bandar karena terlihat begitu kasarnya dibanting ketika berita lagi begitu positif. Kedua, kemungkinan ada orang yang lagi butuh uang cepat. Itu yang saya bahas di akhir podcast terakhir, kemungkinan bandar sedang butuh uang cepat. Kalau bandar butuh uang cepat, sangat mungkin jadi mau nggak mau dia hajar kayak gitu. Kalau kita lihat kayak gitu, itu yang saya bilang, bandar sudah murka dan mungkin lagi BU. Kalau Anda lihat grafik-grafiknya, misalnya ini nih saham INAF, saham KF, ini kita lihat. Jadi event hancur, kerek dikit guyur. Jadi bandarnya itu nggak mau invest lebih gede untuk memarkup lebih tinggi. Kita lihat grafiknya sama. Jadi lagi terus dipermainkan, tapi terus dihajar. ARB, tapi dibuka auto reject bawah, naik turun. Ini sama sekali bukan karena for sale. Ini permainan mereka aja, tapi mereka benar-benar kejam istilahnya. Kalau kita lihat waskita turun, pagi-pagi turun, naik, banting lagi, ARB-in. Ini fakta di ARB-in aja, bukti kalau mereka itu sedang menunjukkan sesuatu, sedang murka, dan sedang jualan banyak. Atau istilahnya cepet-cepetan pengen keluar nih. Ini pemain gede, yuk kita istilahnya nggak sabar, mereka nggak berani ini, takut temennya yang jualan duluan. Misalnya kalau 3 gitu kan, mereka takut temannya yang jualan duluan nih, gue kerek, lu duluan yang keluar. Jadi kerek bentar, hajar, dia kejam banget. Sebenarnya mereka ya seperti saya bilang, mereka bisa aja istirahat di sini kan.
Istirahat di sini. Karena bandar bisa naikin, bisa, cuma nggak mau. Bisa aja dia istirahat gitu, tidur, liburan dulu gitu sehari, masih dibuka ijo akan memberikan ketenangan lebih. Tapi dipilih enggak, hari ini juga tutupnya harus ARB. Mau Waskita, mau Antam, kita lihat. Antam, kita lihat BRIS. Grafiknya hampir sama semua. Turun, naik di waktu yang sama, buka turun naik, kapan dimulai dijatuhin, dinaikin, terus di ARB-in, kayak gitu. Grafiknya hampir sama semua. Kita lihat betapa nggak ada gunanya, berapa nihilnya arti sebuah fundamental perusahaan kalau bandar udah murka. Karena pada akhirnya fundamental perusahaan yang bisa kita pegang cuma dividen. Kalau Antam berapa? Antam dividennya 100 rupiah, cuma itu yang bisa kita pegang. Terus aset gimana? Anda nggak boleh ambil asetnya. Anda punya Antam nggak boleh Anda ngambil emas punya Antam. Atau Anda punya BCA nggak boleh Anda ngambil mobilnya di bank BCA, mobil di kantor cabang, saya pemegang saham, saya ambil, nggak boleh. Anda cuma punya dividen kalau dia ngasih dividen. Kalau Antam sekarang harganya 2.900, dividennya 100, ya cuma itu sebenarnya yang bisa Anda pegang. Sisanya udah mau bandar. 280-nya. Kita bisa apa? Jadi saham itu hampir nggak ada gunanya kalau bandarnya murka. Kayak gitu. Jadi ini kekhawatiran karena harga sekarang masih tinggi dan kelihatan mereka masih main-main terus di sini. Seperti itu. Jadi ini kekhawatiran lain. Oke. Udah berapa lama ini? Oh Tuhan, kelamaan. Oke, saya langsung jawab pertanyaan. Singkat aja mungkin. Pikiran bandar. Investor naik sekian juta. Ini komen-komen yang masuk. Investor naik sekian juta. Ini kesempatan yang langka merampok sebelum investor baru menjadi lebih pintar analisa kan. Kapan lagi? Saya nggak setuju. Yaitu saya bilang kalau mereka mau ngerampok itu sesuatu yang merugikan ketika kondisi masih kondusif. COVID di Indonesia udah sampai 1 juta, kalau nggak 1 juta kan, udah sampai 1 juta, orang masih ketakutan keluar rumah, bisnis masih mati. Kalaupun mereka mau bakar lahan, kalau nggak ada kasus ini harusnya nggak sekarang. Jadi saya nggak setuju. Yes, memang kesempatan bandar ngambil retail itu udah kami katakan sebulan terakhir. Kayak gitu. Cuman harusnya nggak seperti ini. Dari Pak Aris Untung. Bandarnya baik Pak Arga. Jewer telinga ARB dikit-dikit supaya retail sadar. Jewer ARB dikit-dikit. Kalau naik terus bisa menyebabkan nggak sadar nanti malah jual rumah, jual anak, jual istri maybe. Yes, tentunya harapan kita bandar sebaik itu. Cuman saya nggak percaya penyebabnya itu. Karena ya nggak sebaik itulah bandar. Saya nggak bilang bandar jahat, cuma nggak sebaik itulah bandar. Sampai untuk memperingatkan, yuk jangan masukin duit ke bursa lagi, nanti gue ambil semua loh duit lo. Kayaknya nggak seperti itu gitu bandar. Nanti kalau lu jualan rumah dimasukin ke ini, lu nggak punya rumah dan uang lu buat gue kasih saham. Kayak gitu. Jadi itu menurut saya nggak, ya ini poin bagus, at least ya saya sudah mengerikan ketika harga begitu mahal, orang berlomba-lomba pengen minjem duit, mau dibeliin Antam, please. Kejatuhan ini akan mengurangi orang yang celaka seperti itu ya, tapi kan udah banyak yang celaka dan saya nggak percaya alasannya bandar sebaik itu. Lanjut, bandar asing jual besar-besaran agar IHSG turun. Gimana kalau semua investor Indo sepakat nggak mau beli, apakah IHSG akan turun? Pertama, investor di Indonesia nggak mungkin sepakat kayak gitu, apalagi lawan asing. Kita di ARB-in sama bandar lokal aja kita nggak bisa apa-apa. Berapa ratus ribu itu orang yang punya KF INAF di ARB-in 10 hari berturut-turut, kita nggak bisa apa-apa. Gimana kalau sepakat semuanya jualan rumah buat hajar kanan, bisa naik KF INAF. Kalau semuanya jualan rumah, ngumpulin uang misalnya 50 triliun, hajar kanan gitu, sampai naik bisa KF INAF. Yang senang bandar. Karena 10 triliunnya dibeliin KF INAF sama retail-retail, kalaupun mereka bisa ngumpulin semua jualan rumah buat ini, udah 10 triliun mereka punya KF INAF nih. Terus mereka bingung, terus naikinnya gimana sekarang? Dihajar lagi sama bandar. Udah punya nih, udah hajar kanan, udah naik, tapi di atas nggak ada lagi yang mau beli. Retail udah habis duit. Bandar tentunya nggak mau beli.
jatuh sendiri. Jadi retail nggak akan sanggup ngelawan, apalagi asing. Kalau asing mau jualan hari ini nggak beli ya nggak. Lokal nggak mau beli ya tunggu besok. Besok pasti beli. Hari ini nggak usah hajar. Kalaupun lokalnya kompak. Atau kalau mereka pengen nurunin yang beli dikit tambah gampang ngancurinnya. Kayak contoh saya di Toto kemarin. Gampang ngancurin Toto. Punya berapa 10.000 lot cuman bisa auto reject bawah langsung. Karena yang beli dikit. Jadi tambah hancur malah. Malah trading halt. Kalau bandar jualan, lokal nggak mau nampung. Bandar asing mau profit taking, lokal nggak mau ngasih duitnya ke asing malah jadi ARB. Ini nggak bisa seperti itu. Udah naik 300% sejak Desember masuk. Masa iya nggak akan profit taking? Ya saya setuju bandar berhak profit taking, berhak panen. Cuman ini bukan cara profit taking yang baik. Itu yang berulang kali saya bilang. Kalau bandar jualan dikit-dikit seperti saya bilang. Waktu udah idealnya ditenangkan, guyur lagi, tenangkan, guyur lagi. Antam, Bris itu kalau bisa tutupnya jangan di ARB lah buat shock kan. Kenapa nggak -4 aja? Wong mereka yang mutusin, siang-siang di atas aja bisa. Kenapa mereka nggak liburan? Jadi ada kesan ada yang butuh uang cepat, mau hajar-hajaran, dan ada kesan kemarahan membuat harga saham turun gitu, walaupun itu merugikan mereka sendiri. Ada dua hal itu. Lanjut. Pak, saya punya teori. Menurut saya, fenomena para influencer ngepom-pom saham, beberapa bulan terakhir ini ada hubungannya dengan krisis bandar 2021. Pihak bandar sudah tahu kalau akan ada tuntutan hukum dalam waktu dekat. Jadi mereka all in dari bulan November sampai Januari karena untuk menggoreng semua saham-saham di dalam portfolio mereka dan membayar para influencer untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk membeli saham yang mereka goreng. Supaya ada banyak uang investor retail yang bisa mereka ambil di market untuk menutupi kerugian mereka. Saat kasus hukum dan audit BPK sudah tidak bisa ditahan-tahan lagi. Karena saya pakai tools MMD, itu tools workshop bandarmologi, kenaikan harga BRIS dan Antam di awal 2021, ini mana lanjutannya? Oh iya, bandarnya sudah lebih banyak jualan, bukannya akumulasi. Correct me if I'm wrong. Mohon pandangannya Pak, karena kalau memang bandar sudah siap untuk menghadapi krisis ini, maka efeknya pun harusnya nggak akan separah krisis 2019 lalu. Teori yang bagus, yes, kemungkinan itu ada. Cuma ya berarti kita sedang menuduhkan influencer itu sengaja ngepom-pom supaya bandarnya jualan. Istilah bandar-bandar yang sedang krisis ini bisa sebanyak mungkin ngambil uang investor retail dari ini. Ya bisa aja terjadi, cuman ya yang kita tahu itu hanya seru-seruan konspirasi teori aja, nggak pernah kita bisa buktikan kecuali ada yang mau mengaku gitu. Dan kalau investor retail yang dirugikan, kita nggak mungkin bisa nuntut influencer. Jadi itu satu. Dan menurut saya, even kalaupun ada influencer yang melakukan itu, mereka nggak punya niat jahat. Karena enaknya pakai influencer yang nggak ngerti saham, mereka nggak banyak tanya. Kalau saya diminta, tolong rekomendasiin ini, saya banyak nanya. Kenapa lu minta gue rekomendasiin? Kalau bagus, kenapa lu nggak beli sendiri? Kenapa itu banyak pertanyaan. Cuma kalau influencer yang nggak kenal saham kan, tolong rekomen ini, besok naik. Benar kan kata gue? Besok tolong rekomendasi ini ya, gitu. Habis rekomendasi sama bandar yang nyuruhnya dinaikin. Bener kan kata gue, apalagi followernya banyak, yang orang ikut banyak bisa dihajar. Jadi mungkin bandarnya punya niat jualan, jahat atau enggak ya fair-fair aja kan mereka jualan, tapi influencernya menurut saya enggak. Influencernya simply enggak ngerti aja bahwa dia kira wah ini orang baik banget ngasih rejeki. Setiap dia omongin saham dinaikin sama dia. Setiap dia omongin saham dinaikin, benar-benar dia tahu masa depan nih. Padahal yang naikin ya mereka. Supaya followernya beli di atas. Seperti itu. Jadi kalaupun itu dilakukan ya ada masuk akalnya sih. Ada teori yang masuk akal mereka lakukan itu karena ya seringkali kasus hukum itu
udah berputar beberapa minggu, beberapa bulan sebelum benar-benar masuk ke media. Itu sering terjadi. Bahkan kayak kasus Antam pun kan udah keputusan pun baru ke media 4-5 hari setelahnya. Itu bisa aja terjadi, tapi jujur saya belum pernah dengar apa-apa bahwa akan ada krisis bandar 2021, bahkan seminggu sebelum krisis ini terjadi. Yes, itu ada sebabnya karena saya di Bandung terus. Saya nggak ngumpul sama orang-orang market di Jakarta, nggak ada bocoran-bocoran kayak gitu. Dan mereka pun ngapain ngebocorin ke saya kan, kalau nggak ketemu, nggak makan bareng kayak gitu. Terus apalagi sih pertanyaannya? Oh ini yang MMD. Karena saya analisa pakai tools MMD, kenaikan BRIS dan Antam di awal tahun 2021, bandarnya lebih banyak jualan dan bukannya akumulasi. Correct me if I'm wrong. Yes, memang benar. Di akhir 2020-2021 itu bandarnya udah banyak jualan. Daripada ya cuma tektok-tektok, jual dan harganya cepat naik. Seperti itu sih, cuman benar atau salahnya saya rasa ini sesuatu yang nggak akan kita pernah tahu, tapi ini teori yang menarik. Selamat malam Pak Harga. Selamat sore Pak Harga. Waktu krisis bandar 2019, banyak saham yang dihajar sampai minus belasan persen. Akan tetapi, selang beberapa bulan harga sahamnya naik lagi. Apakah case-nya bakal sama dengan 2021? Sekalipun memang benar ada krisis bandar, saham-saham dibanting minggu ini. Akan tetapi, harapan untuk naik lagi pada waktu-waktu yang akan datang masih ada. Terima kasih, ditunggu jawabannya. Yes. Yes, itu pembelajaran yang kita pelajari dari kasus 2019, krisis bandar di mana saham-saham Amikos dan saham Ibu Kos menjadi saham dengan kenaikan terbesar di tahun 2019-2020 lalu, pasca hancur di krisis bandar. Itu benar. Itu bisa terulang lagi. Bisa, tapi setelah perseteruan antar bandarnya berakhir, setelah ditemukan titik damai. Karena nggak bisa ngegoreng saham kalau pemain besarnya lagi resah, lagi pengen keluar. Itu nggak bisa dilakukan. Kayak gitu. Misalnya nih, satu saham dikendalikan oleh 3 pemain besar. 3 pemain besar yang satu komando. Mereka lagi ngegoreng-goreng, tiba-tiba satu di situ, mereka kerjasama, uang bertiga, saham bertiga, mereka ngegoreng. Ada satu di situ kena kasus hukum. Butuh uang. Itu jadi mengerikan. Karena kalau yang 2 ngerek, yang satu ngehajar. Bisa jadi yuk kita keluar bareng-bareng, dihajar bareng-bareng. Terus bisa dinaikin lagi? Bisa, asal udah sepakat lagi. Jadi harapan saya, the best skenario saya sekarang adalah ya memang kalaupun ada pihak bandar yang kena, itu bukan satu dari 3 besar tadi. Bandar-bandar menengah yang itu dimana dia pengen keluar, dia lagi kepepet, dia jual. Nanti setelah retail habis, retail frustasi, udah nggak sanggup beli lagi. Kan ada titiknya dimana retail frustasi. Kalau saya lihat, hari-hari ini retail udah kelihatan semakin frustasi. Saya lihat di forum-forum saham, udah cerita-cerita sedih di forum saham. Beda banget sama 2 minggu lalu yang isinya cuma cerita orang pengen cepet kaya. Percaya bakal cepat kaya, udah banyak cerita sedih, jadi kekuatan retail semakin terbatas kalau dibantingnya terus. Kalau ini pemain kecil, ya menengah lah, yang cuman pengen keluar, kalau barangnya habis, si pemain besarnya bisa nge-take over. Mereka awalnya satu grup, tapi bisa baikan lagi, jadi saya percaya kalau itu terjadi, sahamnya akan bangkit lagi. Cuma kapan itu terjadi, sekarang masih terlalu dini, karena kasusnya pun masih terus membesar. Seperti itu. Tapi ya itu bisa jadi kesempatan buat kita tahu saham. Sekarang kan Anda udah jadi, kalau yang angkatan 2020 nggak tahu tuh saham Ibu Kos apa, Mami Kos apa, karena nggak ngikutin. Sekarang kan Anda udah ikutin nih saham-saham yang dihancurin apa. Lanjut. Bang Arga, hutang sejak tahun lalu, ini belum dibayar loh. Katanya mau ajarin bagaimana mendeteksi signal lagi akumulasi atau distribusi dari broker summary. Makasih kalau dibuatin video mengenai itu. Dan yang mau ajarin tolong like-nya, 185 like. Ya saya nggak lupa sama sekali, cuman menurut saya ini lagi krisis, ada banyak hal yang mengkhawatirkan, jadi saya fokus ke yang lain. Februari lah saya buat
Kalau Februari saya belum buat, tagih lagi saya akan buat. Dan saya pun akan menimbang-nimbang, saya butuh persiapan dulu, jangan sampai kayak video ini kan, video saham busuk udah di-post, capek-capek saya buat, nggak sampai seminggu harus di take down. Kayak gitu. Jadi saya buat materi yang lebih netral sambil saya pikirin. Pak Reinhard Hutagaol, dari semua pembicara saham di YouTube, Bang Arga yang menurut saya paling masuk akal. Ini 32 like, berkat sering ngeliat channel ini nggak ada satupun dari yang ARB kemarin di portfolio saya. Thanks menjuah-juah. Oh, selamat. Ya, senang dengarnya. Thanks Turang Arga, mohon update terus info ketidakwajaran yang sedang terjadi. Ini adalah prahara investor retail newbie seperti kami, God bless you. Saya akan update terus. Kesimpulan dari Pak Arga di akhir video saya tangkap ada pemain besar yang ingin keluar. Makanya semua saham yang dia punya dia ambil dan mengakibatkan ARB berjamaah. Yes, yang itu juga saya update. Kekalwise, apa namanya? Bang, saya trader angkatan corona sedang mengadu nasib di bursa saham karena PHK. Saya bingung saat ini harus seperti gimana menyikapi krisis bandar sekarang. Boleh dong share kondisi portfolio Bang Arga saat ini secara garis besarnya aja. Bang Arga masih pegang BRIS dan Agro enggak? Dan saham lain yang Bapak punya apa? Karena menurut saya sekarang ini kondisinya sedang kritis. Newbie kalau mau belajar bandarmologi pun butuh waktu. Jadi kita butuh pertolongan Abang. Semoga kebaikan Abang dibalas sama yang di atas. Amin. Oke. Ya udah, kalau ya udah saya ini aja. Saya sendiri posisi saham saya terakhir saya share itu sekitar 70%-an kan. Sekarang sekitar 50%-an. Saham cash banding portfolio. Punya BRIS atau Agro, BRIS sudah saya jual, Agro udah saya jual, tapi masih saya sisain. Saya masih belum sudi, pengen kenang-kenangan, untung 1000%, harapan saya sih seperti itu. Masih belum sudi disisain kayak gitu, cuma ya mayoritas sih udah saya jual. Kapan saya jual? Ketika saya bilang di podcast sebelumnya, ya minggu lalu saya bilang ini bandarnya mulai kasar, saya mulai sadar ini bukan permainan biasa. Yes, bandarnya masih main-main, tapi mainnya kasar dan pasti ada sebabnya. Jadi saya keluar jual mayoritas lah. Anda mungkin pernah tahu saya punya berapa BRIS, sekarang tinggal 15%-nya lah kurang lebih jumlahnya kalau Anda lihat di portfolio saya. Dan saham yang lain yang Bapak punya, saya punya BRI dalam kondisi nyangkut dikit. Masih dalam kondisi tenang karena BRI di bandari asing, dan kalau kita lihat saham-saham yang di bandari asing pun masih oke lah, belum ada aksi jual asing. Saya punya BRI. Nyangkut terbesar dari rupiah saya ada di Telkom saat ini. Saya masih bingung mau diapain karena secara foreign flow sebenarnya nggak terlalu jelek, dan walaupun saya tahu Telkom itu pemain-pemain besar lokal masih punya dalam jumlah cukup besar. Yes, mereka nggak kuat ngalahin asing, tapi kalau mereka jualan terus, lumayan buat asing. Kalau harus nampung mereka, kayak gitu. Saya masih punya Telkom, floating loss berapa ya? 7%-an mungkin ya, masih jauh dari level cut loss saya. Saya belum tahu mau saya apain. Telkom, ya masih bingung, karena ini kondisi ya, seperti ini tuh kondisi nggak normal, jadi saya pun lebih hati-hati buat masuk. Apalagi masalahnya sendiri gambarannya masih samar-samar buat saya sekarang. Kayak gitu, saya punya Agro, Java saya udah jual sebagian, harusnya jual lagi hari ini. Hari ini banyak error, lupa, udah di ARB-in, masih dalam kondisi untung lumayan di Java, saya pernah cerita punya Java. Gitu, Telkom, Java, BRIS, BCA masih untung, masih saya biarin, itu barang lama. BRI yang agak nyangkut, Telkom nyangkut, itu sih. Nggak ada saham-saham aneh karena saya memang menghindari kan. Saya cerita terakhir saya jual Wika saya jual Inco saya di awal minggu lalu ketika saya mulai bahas tentang krisis ini, udah banyak yang saya keluarin. Terakhir saya BRIS. Pak, ada apa ya? Mungkin kita harus istirahat dulu, atau menurut Bapak apa yang harus kami lakukan? Istirahat, apalagi ketika Anda dalam kondisi stres, nyangkut, atau at least ada punya cash baru cut loss. Istirahat sesuatu yang baik karena itu membuat Anda lebih waras.
merefresh perasaan Anda, ketakutan Anda, jadi Anda lebih logik, Anda bisa istirahat sambil, dan ini masalah yang bahaya. Ini masalah yang nggak normal, ini bukan distribusi normal, jadi stay away selama sehari, 2 hari, seminggu, itu bukan ide yang salah. Ingat, rezeki kita di tangan Tuhan. Saya percaya hanya kita istirahat, tiba-tiba, aduh, hilang kesempatan gue profit, gagal gue kaya, karena gue liburan seminggu. Nggak seperti itu kok. Bang, bahas value investing 2.0 dong. Pak Lo Keng Hong juga udah berubah, Pak. Kalau dulu beli saham dan simpan, sekarang beli sahamnya dan dikasih tahu ke orang-orang kalau dia ada yang beli. Barusan timnya post di IG kalau dia punya TBL, mirip kayak waktu GJTL kemarin. Saya pending dulu deh kalau ini udah kepanjangan, nanti saya bahas di podcast selanjutnya. Ini juga Lo Keng Hong ya, Pak LKH, oke. Telegram ada penipuan atas nama Creative Trader. Sudah kemarin 2 hari lalu cek Telegram, baru hari ini diposting pemberitahuan oleh tim CTS. Hampir percaya, tapi kok tidak masuk akal investasinya. Yes, hati-hati, sekarang banyak banget Telegram penipuan. Ada, saya screen capnya udah dimasukin dah. Bahkan ada yang mengatasnamakan saya di Telegram, dan dia bilang, ini ada teman yang screen cap, ini yang share, ini mau ini kan, selamat bergabung bang, cepet banget ya, mau investasi atau gimana, ini abang mau ikut investasi atau gimana. Saya menegaskan aja, takut ada yang tertipu, saya tidak menawarkan layanan pengelolaan dana langsung langsung pada investor retail. Jadi siapapun yang mengaku saya nggak melakukan itu. Kalau saya mau melakukan itu, kadang-kadang ada pengecualian. Cuman kalau ada pun pengecualian, itu Anda pasti kenal saya dulu secara pribadi, pasti ngobrol ke saya dulu, dan uangnya nggak akan ditransfer di rekening saya. Saya kelola di rekening Anda. Jadi semua yang minta uang buat dikelola dengan profit segini, itu semua penipuan. Harap berhati-hati. Seperti itu, udah kami post juga di Telegram. Oke, ini terakhir deh. Saya selama ini menjadi pengagum konten-konten Bapak, karena Bapak berani mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi di Bursa Saham Indonesia. Karena meskipun kebenaran yang disampaikan Bro Arga itu pahit, semakin hari kita semua semakin banyak melihat buktinya kalau apa yang Bro Arga katakan itu benar. Oke, thank you. Tetapi saya agak kurang setuju, selalu ada tapinya, dengan perkataan Bro Arga 1 minggu terakhir yang meminta kita mendoakan Bandar supaya Bandar bisa bebas dan kebal hukum meskipun mereka melakukan kesalahan. Menurut saya ini negara hukum. Kalau mereka terbukti bersalah, mereka pantas dihukum. Sebagai orang yang taat beragama, menurut saya tidak seharusnya Pak Arga mendoakan supaya Bandar terbebas dari kesalahannya. Salam. Thank you. Aduh, thank you untuk care-nya, untuk nasihatnya. Saya nggak mendoakan Bandar. Ya, saya berharap Bandar nggak kenapa-napa. Karena saya tahu pasti, terlepas dari ada yang suka sama Bandar, ada yang bilang jahat, ada hukum yang mungkin dilanggar oleh Bandar, kesalahan hukum yang dilakukan oleh Bandar. Menggoyang Bandar itu akan membuat ribuan, bahkan sekarang ratusan ribu investor retail di Indonesia dirugikan. Saya mendoakan para investor retail di Indonesia karena sekarang ini udah kondisi susah. Kita tahu bulan Desember lalu ada ratusan ribu investor retail yang masuk baru. Bulan November lalu juga ada ratusan ribu. Pandemik ini transaksi besar-besaran, itu uang retail baru yang karena banyak banget yang curhat karena cerita KF Inah lalu yang saya mau ngebantu orang ini yang nyangkut mengganti kerugiannya. Saya dapat banyak banget cerita sedih. Cerita itu sekarang tambah sedih. Ketika KF, ketika Inaf dihancurkan seperti itu, mereka mau keluar pun nggak bisa. Saya mendoakan itu. Cuman, ya saya tahu kalau harganya pengen naik, kalau Inaf KF pengen naik, bisa pulih lagi kayak dulu, at least bisa dikasih kesempatan cut loss di harga yang bisa dia terima, butuh Bandar yang naikin. Nggak bisa vaksin yang nolong.
Vaksin nggak bisa nolong, saya nggak bisa nolong. Itu butuh dinaikin bandar. Emiten nggak bisa nolong. Mereka jualan obat aja susah. Gimana emiten nolong? Negara nggak punya duit buat nolong. Oke deh, bandarnya kita tangkap, tapi KF dan INAF kita pakai APBN, kita goreng ya. Biar retail-retail yang nyangkut keluar nggak bisa. Jadi skenario terbaik, skenario satu-satunya yang masuk dalam imajinasi saya adalah bandarnya balik lagi menggoreng saham yang sudah dihancurkan itu. Dan kalau bandarnya ngamuk, murka, butuh uang karena kasus ini, tentu masalah paling mudah adalah kasus ini berhenti. Tapi ya saya tahu ini negara hukum, kalau dia melanggar hukum seperti Pak Beni, ya dia harus dihukum. Cuma saya sih dari sisi, saya kan bukan penegak hukum, bukan tanggung jawab juga, saya juga bilang itu salah atau benar, melanggar hukum atau enggak gitu. Cuma bagi saya, kalau itu terjadi, kalau murka bandar berlangsung dan krisis bandarnya semakin besar, retail lah yang paling banyak jadi korban. Itu aja sih. Menurut saya, kalau saya jadi penegak hukum, saya akan coba cari sekuat tenaga, cari win-win solutionnya gimana nih. Kayak gitu. Win-win solutionnya atau cara mengurangi kerugiannya gimana atau apa. Jadi itu sih saya. Oke, gitu aja Q&A buat kali ini. Thank you buat rekan-rekan yang sudah menonton, meluangkan waktunya. Silakan kalau Anda punya pertanyaan, komentar dan lain-lain silahkan tulis di bawah. Kalau ada komentar yang Anda suka dan pengen kami bahas, silahkan di like. Gitu aja, silahkan like kalau Anda suka ini, video ini, dislike aja kalau nggak suka. Saya Arga dari Creative Trader, sehat selalu, sampai jumpa.